Kalau kita kaitkan dengan pelanggaran seperti ini, sebenarnya ada sebuah sarana untuk menghentikan pelanggaran ini. Tapi negara kan tidak melaksanakannya, negara tidak melakukannya, negara abai, negara lalai untuk menyetop pelanggaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini saya akan membacakan satu berita dari CNN Indonesia. Rizik Syihab ditetapkan jadi tersangka kerumunan Mega Mendung. Ya. Memprihatinkan ya Sobat RH sekalian, karena pendekatannya adalah pendekatan pidana. Padahal banyak hal-hal yang jauh lebih penting dari ini ya. Terutama kejahatan, misalnya bansos. Itu jauh lebih jahat ya, yang harus ditindaklanjuti. Tapi oke lah ya, kita lihat ya. Jakarta, CNN Indonesia, Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri menuturkan bahwa pentolan FPI Rizik Syihab kini sudah berstatus sebagai tersangka terkait kerumunan yang terjadi di Mega Mendung, Jawa Barat beberapa waktu lalu. Direktur Tindak Pidana Umum Dirtipidum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Andirian Jayadi menuturkan bahwa Rizik saat ini masih menjadi tersangka tunggal lantaran kegiatan tersebut tak memiliki susunan kepanitiaan. Sudah keluar tersangka, sudah. Mega Mendung sudah, ya. Bogor Rumah Sakit Umi belum ada tersangka, Rizik tersangkanya, kata Andi kepada wartawan usai mendatangi kantor Komnas HAM Jakarta Rabu 23.12. Dia, kegiatan Mega Mendung tidak ada kepanitiaan, ucap dia. Hanya saja Andi belum dapat menuturkan lebih lanjut terkait dengan penanganan perkara tersebut, termasuk kapan penyidik melakukan gelar perkara untuk kasus ini. Dia menjelaskan bahwa Rizik dijerat pasal yang berbeda dari kasusnya di Polda Metro Jaya. Sesuai dengan saat naik ke penyidikan di Polda Jawa Barat, Rizik bakal dijerat pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular. Pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, dan pasal 216 KUHP. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Terkait kasus-kasus Rizik itu, kata dia, pihak penyidik bakal melakukan koordinasi dengan Kejaksaan Agung untuk menindaklanjuti penanganan perkara. Ada beberapa pasalnya sama, undang-undang yang diterapkan sama, objek hukumnya sama. Nah, ini tentu akan kami bicarakan lagi dengan jaksa, ucapnya. Sebelum diambil alih oleh Bareskrim, Polda Jabar telah memeriksa sejumlah pihak, termasuk Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil. Kemudian polisi menjadwalkan undangan klarifikasi Bupati Bogor Ade Yasin. Rizik pun saat ini tengah mendekam di balik jeruji besi dalam kasus kerumunan lainnya di Petamburan, Jakarta Pusat. Kini keseluruhan kasus itu ditangani oleh Bareskrim Polri. Ya. Sobat RH sekalian ya, hanya speechless ya. Saya bukan orang yang paham banyak tentang FPI ya, tidak pernah juga pergi ke markas FPI, di mana FPI juga saya tidak tahu ya, tahunya di Petamburan. Tidak pernah bertemu dengan Habib Rizik, tetapi melihat fenomena ini kok rasanya ada sesuatu yang mengganjal ya. Begini, kalau orang hukum itu ada yang namanya sense keadilan, ya, sense of justice, rasa keadilan. Kalau kita terapkan pada kasus Habib Rizik ini, maka sebenarnya begini, ada yang namanya kejahatan, ada yang namanya pelanggaran. Kalau kita bicara tentang kejahatan, ya seperti yang saya katakan, ya kejahatan itu ya yang secara tradisional kita pahami sebagai sebuah tindakan jahat yang dimana di seluruh dunia ini akan mengutuknya. Mereka sepakat bahwa itu kejahatan. Misalnya ya itu, misalnya pembantaian, pembunuhan, apalagi kejahatan, perampokan, apalagi kejahatan, pencopetan, penjambretan, apalagi kejahatan, penyiksaan, korupsi, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Itulah kejahatan yang secara tradisional tidak ada yang namanya negosiasi. Jadi mau dilaporkan mau tidak dilaporkan, kejahatan itu mesti diproses. Karena itu mala in se, tindak pidana yang dari sononya kejahatan.
Tapi kalau malah in prohibita, dia merupakan tindak pidana karena dianggap melanggar, karena ada undang-undang yang mengaturnya, maka seharusnya perlakuannya tidak harus seperti perlakuan terhadap kejahatan-kejahatan yang saya sebutkan itu. Ya, misalnya katakanlah kasus Habib Rizik ini semuanya di take over oleh Bareskrim Mabespori misalnya di Megamendung ini. Jadi seolah-olah ini adalah sebuah kasus yang sangat luar biasa dan besar. Jadi kalau kita bicara tentang legal magnitude-nya, magnitude hukumnya ya, daya perhatian publiknya di bidang hukum, itu sebenarnya tidak terlalu besar kasusnya. Ya kasus biasa saja, kasus pelanggaran protokol kesehatan yang juga banyak dilakukan oleh orang-orang yang melakukan kerumunan hari-hari terakhir ini. Termasuk ada kerumunan misalnya antri pekerjaan, itu kerumunan juga. Kerumunan ada yang pesta, ada yang macam-macam, yang banyak tersebar juga di grup atau di media-media sosial. Dan ketika kita melihat kerumunan tersebut, sense of justice kita tidak langsung tergerak. Wah, ini orang melanggar hukum pidana, kita harus penjarakan, tahan dia. Rasanya tidak. Beda sama kalau di depan mata kita melihat pembunuhan, pembantaian, penjamretan, dan lain sebagainya. Maka sense of justice kita pasti tergerak untuk mengatakan bahwa itu adalah jahat. Jadi sobat era sekalian, saya tidak tahu berapa lagi penersangkaan Habib Rizik ini akan dikenakan. Mungkin setelah ini juga rumah sakit Umi, ya. Nggak tahu bagaimana kalau di bandara, ya, karena di bandara serba dilematis. Padahal kalau kita kaitkan dengan pelanggaran seperti ini, sebenarnya ada sebuah sarana untuk menghentikan pelanggaran ini. Tapi negara kan tidak melaksanakannya, negara tidak melakukannya, negara abai, negara lalai untuk menyetop pelanggaran ini. Padahal kalau ini dianggap kejahatan serius, maka yang abai, yang lalai tersebut tidak cukup dimutasi, harusnya dipidanakan juga. Tapi kan karena ini bukan sebuah tindak pidana yang katakanlah yang merupakan musuh bersama umat manusia, ya, seperti crime against humanity, maka sanksi administratif itu sebenarnya sudah cukup. Pejabat yang melalaikan, tidak menegakkan protokol kesehatan, tidak membubarkan kerumunan atau tidak berani membubarkan kerumunan, dimutasi dengan ancaman paling maksimal diberhentikan dari jabatannya. Sementara para pelanggar ini diberikan sanksi-sanksi administratif. Ya misalnya terhadap Habib Rizik sudah diberikan sanksi 50 juta. Nah, dari sisi hukum saya menganggap, sobat era sekalian, itulah yang proper, yang masuk akal. Tapi kalau mau dipidanakan, lalu ditambah pasal-pasalnya, ya sudahlah. Karena kita tahu bahwa semua itu di tangan aparat penegak hukum. Jadi kalau ada keinginan aparat penegak hukum untuk menambah-nambahi pelanggaran ini menjadi sebuah tindak pidana yang lebih berat, agar dihukum lebih berat, maka kita sebagai warga negara tidak bisa apa-apa. Kemana lagi kita meminta perlindungan hukum? Karena negara sudah menjadi pihak dalam hal ini. Maka kita hanya berdoa saja, pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap ini semua, agar mereka-mereka yang memegang kekuasaan sadar bahwa kekuasaan itu sebenarnya adalah amanah. Kekuasaan itu harus digunakan untuk melindungi segenap rakyat. Kekuasaan itu harus dibuat untuk mensejahterakan masyarakat. Kekuasaan tersebut tidak boleh untuk membungkam kelompok masyarakat tertentu. Atau kekuasaan tersebut tidak harus memidanakan kelompok masyarakat tertentu. Apalagi hukum pidana adalah ultimum remedium. Jalan terakhir kalau upaya-upaya lain tidak bisa dilakukan. Padahal terhadap Habib Rizik ini, ketika kemudian ini berproses, beliau sendiri kan sudah menarik diri untuk tidak lagi melakukan kegiatan yang mengumpulkan masyarakat. Dalam pidatonya membatalkan seluruh kegiatan dan bahkan mengimbau kepada siapapun untuk menegakkan protokol kesehatan. Artinya sebagai individu, dia sudah menyadari itu dan sudah ingin melakukan perbaikan atas pelanggaran yang dilakukan. Apakah masih perlu dipidanakan dari perspektif hukum? Karena bukankah hukuman itu untuk mengembalikan seseorang itu ke dalam sebuah tertib sosial, sehingga dia akan memiliki kesadaran bahwa dia tidak boleh lagi melakukan pelanggaran tersebut. Tapi ketika dia sudah memiliki kesadaran dan kemudian pelanggaran itu berbuah menjadi sebuah tindak pidana serius, maka disitulah hukum rasanya perlu dipertanyakan, berfungsi untuk apa? Apakah hukum itu dalam wajah yang kejam berfungsi untuk memenjarakan setiap orang yang melanggar, ataukah hukum tersebut sesungguhnya lebih untuk menegakkan tertib sosial?
Dan ketika orang sudah tertib, maka apakah perlu lagi dipidanakan terhadap pelanggaran yang saya sebutkan, bukan terhadap kejahatan-kejahatan yang memang harus dipidanakan, mutlak dipidanakan seperti tadi, korupsi, penggarongan, pembunuhan, ya, penjamretan, pencopetan dan lain sebagainya yang memang merupakan sebuah kejahatan. Ya, kita lokalisir lagi yang lebih berat, misalnya korupsi, pembunuhan, pembantaian, ya. Kalau pencopetan barangkali lain lagi treatmentnya. Nah, jadi fungsi hukum itu harus betul-betul untuk fungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan keadilan, bukan memunculkan keresahan di masyarakat dan kemudian perlakuan yang tidak adil. Ya, mudah-mudahan Sobat Era sekalian, kita semua belajar dari semua peristiwa ini. Belum tentu juga pendapat saya benar, tetapi mengkriminalkan pendapat yang berbeda, membuat ini dijadikan tindak pidana, itulah yang bermasalah di negeri ini hari-hari terakhir ini. Padahal sekali lagi di negara yang demokratis tidak boleh orang dipidanakan hanya karena dia berbeda pendapat. Mudah-mudahan 2021 akan lebih cerah. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers.